Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair ya abnai. Selamat pagi wahai anak-anakku semua. Kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Arju annakum fil khair. Saya berharap kalian dalam keadaan baik. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita harapkan dari pembelajaran nanti bisa tercapai. Berdoa, mulai. Terima kasih. Anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang ungkapan-ungkapan persetujuan. Asalibul muwafaqah. Asalibul muwafaqah. Ungkapan-ungkapan persetujuan. Apa saja contoh-contoh ungkapan persetujuan dan bagaimana aplikasinya dalam teks? Mari kita pelajari bersama. Pada materi yang akan kita bahas, kompetensi dasar yang harus kalian capai nanti, yang pertama, menyatakan kembali ungkapan sederhana terkait persetujuan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional lisan dan tulis sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menggunakan teks sederhana berisi ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pembelajaran, yang pertama, memberikan contoh ungkapan persetujuan. Jadi, nanti kalian diharapkan bisa memberikan contoh-contoh ungkapan persetujuan. Yang kedua, menentukan ungkapan persetujuan yang sesuai dengan wacana yang tersedia. Jadi, kalian nanti bisa menentukan ungkapan persetujuan yang sekiranya paling sesuai, paling pas dengan wacana yang ada. Yang ketiga, menganalisis teks wacana sesuai dengan tema ungkapan persetujuan. Anak-anakku, untuk materi awal, kita bisa mulai dari contoh-contoh ungkapan persetujuan. Ada beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk menyatakan persetujuan. Yang pertama, bisa menggunakan uwafiqu ala. Uwafiqu ala. Saya setuju atas. Yang kedua, bisa menggunakan wafaqtuma. Wafaqtuma. Saya setuju apa? Kedua ungkapan ini sebenarnya memiliki makna yang hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada tensisnya saja atau perbedaan waktunya saja. Jika yang pertama, uwafiqu ala, menggunakan fi'il mudhari' atau kalau dalam bahasa Inggris itu setara dengan present tense. Sedangkan yang kedua, wafaqtuma, itu menggunakan fi'il madhi atau kalau dalam bahasa Inggris setara dengan past tense. Untuk yang ketiga, bisa menggunakan ana muwafiqun. Saya setuju. Ana muwafiqun. Ungkapan yang keempat, tilka fikrotun thayyibatun. Itu ide yang baik, itu pemikiran yang baik.
Ungkapan kelima, ya laha min fikratin jayyidatin. Ya laha min fikratin jayyidatin. Dia mempunyai pemikiran yang bagus. Dia mempunyai pemikiran yang bagus. Ha di sini mengacu pada dhamir hiya, yaitu dia perempuan. Bagaimana kalau yang mengungkapkan laki-laki? Yang mengungkapkan pendapat ya, yang memberikan pendapat itu laki-laki, maka bisa menggunakan ya lahu min fikratin jayyidatin. Ya, dia laki-laki punya pemikiran yang bagus. Kemudian yang terakhir, ungkapan yang terakhir yaitu hadza iqtirahun mumtazun jiddan. Hadza iqtirahun mumtazun jiddan. Ini usul yang sangat luar biasa. Dari contoh-contoh ungkapan yang ada pada slide sebelumnya, kita bisa menggunakan ungkapan tersebut dalam sebuah teks sederhana. Misal di sini contohnya hiwar ya, dalam hiwar atau teks dialog. Untuk contoh ungkapan yang pertama, ini ada dialog antara Andi, Farhan, dan Farid. Andi berkata, "Ghadan yaumul imtihan, yajibu alaina an nadrusa mujtahidan min qabl." Ghadan yaumul imtihan, besok hari ujian. Yajibu alaina an nadrusa mujtahidan min qabl. Kita harus belajar lebih rajin dari sebelumnya. Farhan menimpali, "Uwafiqu ala ra'yika." Wafiqu ala ra'yika. Saya setuju atas pendapatmu. Yajibu alaina an nakhsila ala qimatin jayyidatin. Kita harus memperoleh nilai yang bagus. Wafiqu ala ra'yika di sini merupakan ungkapan persetujuan. Kemudian Farid berkata, "Sodaqtuma, sodaqtuma." Kalian berdua benar. Ini juga merupakan ungkapan persetujuan. Karena apa? Karena Farid menyatakan setuju atas pendapat Andi dan Farhan. Jadi meskipun tidak ada dalam contoh ungkapan yang ada tadi, tapi jika ungkapan ini menyatakan persetujuan terhadap pendapat seseorang atau tindakan seseorang, maka ia termasuk ungkapan persetujuan. Kemudian contoh ungkapan persetujuan selanjutnya ada pada dialog yang kedua. Dialog antara Faridah, Arif, dan Salma. Faridah, "Aina sana'malu wadifata darsir riyadiyah?" Aina sana'malu wadifata darsir riyadiyah? Arif menjawab, "Kaifa na'malu fil maktabah? Kaifa na'malu fil maktabah? Hunaka kutubun lirruju'i ilaiha idza kunna hajatan ilaiha." Kemudian Salma mengungkapkan, "Wafaqtu ma taqulu ya Arif." Wafaqtu ma taqulu ya Arif. Ini kalau diterjemahkan artinya seperti ini. Faridah, "Aina sana'malu wadifata darsir riyadiyah?" Di mana kita akan mengerjakan tugas mapel matematika? Arif menjawab, "Kaifa na'malu fil maktabah?" Bagaimana jika kita mengerjakan di perpustakaan? Hunaka kutubun lirruju'i ilaiha idza kunna hajatan ilaiha. Di sana ada banyak buku untuk rujukan atau referensi jika kita membutuhkan. Kemudian Salma menjawab,
Wafaqtu ma taqulu ya Arif. Wafaqtu ma taqulu ya Arif. Saya setuju atas apa yang kamu katakan, wahai Arif. Jadi, wafaqtu ma taqulu ini merupakan ungkapan persetujuan. Untuk ungkapan yang ketiga, yaitu ana muwafiqun. Ana muwafiqun. Saya setuju. Contoh teks singkatnya bisa dilihat dalam dialog berikut. Fadli dan Arif. Fadli berkata, hal anta ja'iun? Hayya na'kulu fil maqsafi. Hal anta ja'iun? Apakah kamu lapar? Hayya na'kulu fil maqsafi. Mari kita makan di kantin. Arif menjawab, na'am, ana muwafiqun. Ya, saya setuju. Kemudian, ungkapan yang selanjutnya adalah tilka fikratun thayyibatun. Tilka fikratun thayyibatun. Itu ide yang baik, itu pemikiran yang baik. Di sini ada contoh dialog antara Andi dan Hasan. Andi, ya Hasan, kaifa idza dhahabna ilal mathafi ghadan? Wahai Hasan, bagaimana jika kita pergi ke museum besok? Hasan menjawab, tilka fikratun thayyibatun. Itu ide yang baik. Itu ide yang baik. Untuk contoh ungkapan selanjutnya, bisa diperhatikan dalam dialog berikut. Dialog antara Andi, Zulfa, dan Anis. Andi bertanya, ayat ta'am sana'iduhu lil bazar ghadan ya asdiqai? Ayat ta'am sana'idu lil bazar ghadan ya asdiqai? Makanan apa yang akan kita siapkan untuk bazar besok, wahai teman-temanku? Zulfa menjawab, kaifa idza nabi'u qurratal lahmi wa saljal faqihah? Bagaimana jika kita menjual bakso dan es buah? Anis menimpali, ya laha min fikratin jayyidatin. Ya, dia punya ide yang bagus. Zulfa mengembangkan ide untuk menjual bakso dan es buah. Kemudian Anis menjawab, ya laha min fikratin jayyidatin. Ya, dia punya ide yang bagus. Ungkapan yang selanjutnya bisa dilihat dalam contoh berikut. Ma huwa barnamaj at-tali ba'da hadal yaum? Ma huwa al-barnamaj at-tali ba'da hadal yaum? Apa program berikutnya setelah hari ini? Ini dia yang berkata ya. Ma huwa al-barnamaj at-tali ba'da hadal yaum? Apa dia program selanjutnya setelah hari ini? Kaila menjawab, fil usbu'il qadim sanaqumu bil hikmatil ijtimaiyah fi daril aitam. Fil usbu'il qadim sanaqumu bil hikmatil ijtimaiyah fi daril aitam. Untuk minggu depan, untuk minggu yang akan datang, minggu depan, sanaqumu bil hikmatil ijtimaiyah. Kita akan melakukan bakti sosial fi daril aitam, di panti asuhan. Anis menjawab, hada iqtirahun mumtazun jiddan. Hada iqtirahun mumtazun jiddan. Ini usul yang bagus. Ini usul yang sangat luar biasa. Iqtirahun mumtazun jiddan. Usul yang sangat luar biasa. Anak-anakku, untuk selanjutnya, mari kita menganalisis teks bacaan terkait dengan penggunaan ungkapan persetujuan yang ada dalam teks atau wacana. Baik, saya mulai dari membacakan teksnya. Ana hamidun, ana talibun, li hiwayatun kathiratun, hiya qurratus salati, wa qurratul qadami, wal qira'atu, was safaru. Adhabu ila maktabatil madrasati kulla yaumin. Uhibbu an aqra'al kutuba wal jaraida wal majallati. Fi ayyamil utlati
Usafiru ila baitahi wal usratal kabirah fi Sulawesi li ziyaratihim. Li akhun saghirun ismuhu Ali. Lahu hiwayatun minha ar-rasmu. Huwa yuhibbu ayyarsumal manadira wal hayawanati. Fil usbu'il madhi da'autu ahi ila madhafir rasmi wa huwa yuwafiqu ala ra'yi. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia adalah seperti ini. Saya Hamid. Saya seorang siswa. Saya mempunyai hobi yang banyak, yaitu bola basket, sepak bola, membaca, dan bepergian. Saya pergi ke perpustakaan sekolah setiap hari. Saya menyukai membaca buku, koran, dan majalah-majalah. Di hari libur, saya mengunjungi rumah saudara saya dan keluarga besar di Sulawesi. Saya mempunyai adik namanya Ali. Dia mempunyai hobi, di antaranya melukis. Dia suka melukis pemandangan dan binatang-binatang. Pada minggu kemarin, saya mengajak saudara saya ke pameran lukisan dan dia menyetujui ide saya. Sekarang, manakah yang merupakan ungkapan dari persetujuan? Tentu saja, dari bacaan tadi, ungkapan persetujuannya adalah wa huwa yuwafiqu ala ra'yi. Wa huwa yuwafiqu ala ra'yi. Dan dia menyetujui ide saya. Jadi, dari analisis teks tadi bisa diambil kesimpulan bahwa saudaranya Hamid setuju akan ide Hamid untuk pergi ke pameran lukisan. Anak-anakku yang saya sayangi, selanjutnya silakan kalian analisis teks dialog berikut ini. Tunjukkan mana yang merupakan ungkapan persetujuan dan berikan argumentasinya. Silakan dicoba anak-anakku. Semoga kalian bisa memahami dan semakin paham setelah mengerjakan latihan ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu Guru jelaskan. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.